sendiri. Jadi ada bagian namanya instruktur. Instruktur ini bagian yang menyusun LMS. Kemudian menyusun modul LMS, ya, termasuk bagaimana modul-modul yang menyusun modul, ya, kemudian sistem yang pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah fasilitator yang nantinya akan mendampingi Bapak dan Ibu langsung dengan LMS itu selama 6 bulan, ya. Nanti pada bulan ke-7 itu memang fokus ke pendampingan. Makanya pada bulan ke-7 itu, ya, Lokakarya 7 itu adalah panen, ya, panen karya. Artinya apa-apa yang menjadi mimpi Bapak Ibu yang tadi udah dijelaskan secara umum itu nanti akan membangun mimpi mulai dari sekarang, ya, dengan melibatkan semua unsur-unsur, ya, transformasi pendidikan. Ya, tadi udah disebutkan juga, ya. Kemudian fungsi ketiga adalah kami sebagai pendamping, ya. Kami sebagai pendamping kami jelaskan dari tadi adalah mendampingi terkait dengan lokakarya dan juga pendampingan individu, ya. Ini pun kami juga ada aturan di dalam LMS, ya. Mohon maaf, nanti kami akan sepakati juga, ya, berdasarkan aturan LMS itu. Kalau tadi Bu Marlina menyampaikan bisa daring bisa luring, ya, kesepakatan awal namanya pendampingan individu adalah luring, ya, dilakukan seminggu sebelum lokakarya masing-masing bulan, ya. Sehingga mohon maaf, ya, nanti kita tunggu, ya, regulasi yang berlaku, tetapi pada intinya semua kegiatan pendampingan individu itu harus tercatat, ya, dan juga terlaporkan lewat fasilitator dan juga admin, ya. Sehingga kami tidak, artinya entah itu jurnalnya apa, kami harus mengisi jurnal, ya, apakah 4 jam itu dilakukan sekaligus ataukah 4 jam itu memang bisa, tadi mohon maaf, ya, sempat disampaikan oleh Bu Lina baik luring maupun daring, ya. Jadi nanti kita sepakati dengan fasilitator, karena yang berhak menentukan agenda-agenda di LMS mau tidak mau seminggu sebelum lokakarya itu adalah waktu yang disediakan di dalam LMS untuk pendamping, ya, menampung semua masalah-masalah untuk menuntaskan tugas-tugas selama 1 bulan itu, ya. Jadi itu selama ini regulasinya masih seperti itu, ya. Kemudian fungsi yang terakhir adalah admin. Ini, ya, jadi bukan pada tempatnya kalau Bapak Ibu mohon maaf, ya, meminta kepada kami untuk menjelaskan piro kepeng si baru 7 ule gitu. Jadi, ya, masalah itu adalah masalah di administrasi. Administrasi ini haknya admin beserta pemegang kebijakan dari atas, ya. Sehingga sama, ya, kami pun pertanyaan kami dengan Bapak Ibu, ya, itu ke atas, ya, sama, ya, intinya pada saat itu, ya, berapa yang bisa kita bawa pulang menjadi guru penggerak ini, gitu kan, ya. Terus kemudian, ya, apa yang harus kita kembalikan, kan, ujung-ujungnya kan kepeng, ya. Mohon maaf, ya. Jadi pada dasarnya itu memang haknya pemegang kebijakan dan admin, ya, dalam mengalokasikan itu, ya. Dengan segala hormat, ya, pada prinsipnya memang, ya, kalau tadi alhamdulillah kalau Bu Marlina sudah tahu bocorannya akhir Oktober, ya. Ya, karena terus terang aja, ya, sejak seleksi mungkin pulsa kita sudah banyak kemakan gitu. Ini curhat akhirnya, ya. Tapi sampai sekarang belum ada gantinya. Itu manusiawi, ya. Saya yakin manusiawi, tetapi secara finansial memang terus terang aja jawaban itu normatif, ya. Jawaban terkait dengan pengembalian ataupun pendapatan secara finansial itu oleh pemerintah, ya, oleh admin itu masih dijawab normatif tadi. Artinya mesti akan diberikan, hanya sedang
proses ya, disusun anggarannya dan sebagainya, bahasanya itu ya. Kemudian penghargaan secara non materi ya, itu sebetulnya juga sudah disampaikan ya, cuman regulasi atau mekanismenya juga mungkin nanti akan diatur kemudian. Mungkin pernah ada bocorannya, kalau Bapak Ibu lulus sebagai guru penggerak maka bisa naik kepada pendamping, bisa naik sebagai fasilitator, bahkan instruktur ya. Ini pun ada momen ataupun durasinya ya. Selama sampai dengan 2024 program ini tetap akan bergerak, akan berlangsung. Tetapi pada saat kita melaksanakan program, nanti ada tawaran program berikutnya. Selama kita belum menuntaskan, kita nggak boleh daftar ya. Sekarang pun ada rekrutmen guru penggerak, pendamping penggerak, fasilitator, itu ada ya. Jadi nanti sekitar April ya, April itu akan ada pendamping baru, kemudian fasilitator baru dan sebagainya. Kita baru boleh daftar setelah tuntas 9 bulan. Artinya nanti Agustus 2021 ya, misalnya kita sudah tuntas, maka kita boleh daftar lagi lewat program guru penggerak ini ya, untuk daftar ke tingkat yang selanjutnya. Tidak boleh di tengah jalan kita mendaftar ke program yang sama ya. Terkait dengan, mohon maaf, multi talent ya, karena kita rata-rata memang ya banyak pegang jabatan ya. Saya yakin ya, ada yang jadi apa tadi Ibu, kader sehat ya, yang di situ. Kemudian mungkin ada yang yayasan, ada yang pegang lembaga, ada yang pegang kepala sekolah dan sebagainya ya. Pola-pola itu regulasinya akan diatur nanti ya. Kalau di guru penggerak memang dari guru penggerak, kemudian nanti pendamping dan fasilitator dan instruktur. Secara umum kemarin juga terlepaskan regulasi terkait reward secara non material ya. Mungkin nanti akan diangkat sebagai kepala sekolah guru penggerak, kemudian pengawas guru penggerak dan sebagainya. Itu juga diberikan reward yang, mohon maaf, dalam tanda kutip dijanjikan. Demikian juga bagi yang berprestasi mungkin ada studi banding ya, kemudian ke luar negeri, sister school dan sebagainya. Pola-pola seperti itu sempat ya disampaikan juga oleh Ditjen GTK ya, terkait dengan kebijakan Pak Menteri yang melalui program guru penggerak ini ya. Jadi itu yang kami dapatkan sosialisasi di Jogja ya, yang langsung dari sumbernya. Kemudian terkait dengan tadi sudah disampaikan juga ya, pendampingan individu dan sebagainya ya. Tadi mungkin 4 jam itu adalah akumulasi ya. Tetapi nanti terprogram tidaknya itu nanti bisa kita sesuaikan lewat jurnal di LMS ya. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Ada yang terlewati ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi pertanyaan apa yang kita lakukan di Lokakarya kalau tidak salah. Jadi di Lokakarya itu kita tidak belajar modul. Yang mendampingi Bapak Ibu belajar modul itu adalah fasilitator. Nanti juga mungkin ada instruktur. Dan modul itu semuanya ada di LMS. Nah ya, tinggal dibaca, kemudian tugas-tugasnya ada di sana. Sebagai bocoran, nanti waktu kita Lokakarya 0 itu kita hanya membuat kesepakatan kelas, memetakan harapan. Tadi disebut mimpi tadi ya, memetakan harapan dan kekhawatiran selama proses pendidikan guru penggerak. Kemudian menyusun strategi agar harapan terpenuhi dan kekhawatiran dapat dikurangi. Kemudian pekerjaan berikutnya memetakan perjalanan calon guru penggerak. Kemudian membuat komitmen bersama, baru refleksi. Jadi kegiatan Lokakarya pertama itu hanya itu, 0 itu hanya itu.
Baru nanti Bapak Ibu pulang mulai dengan fasilitator, mulai dari modul 1.1 dan seterusnya. Nah, di akhir, katakan di akhir bulan, katakan ya, itu nanti sudah diatur. Setelah Bapak Ibu mempelajari modul, kalau modul 1.1 itu judulnya Filosofi Pendidikan Nasional. Modul 1.2 itu nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 itu visi guru penggerak. Modul 1.4 itu budaya positif. Ini harus selesai sampai Desember. Nah, setiap Bapak Ibu selesai mempelajari modul, kan Bapak Ibu langsung berhubungan dengan learning management system. Nah, di situ Bapak Ibu punya tugas-tugas di setiap tahapan. Tahapannya itu namanya merdeka. Nah, ada tagihannya di situ. Nah, waktu kami pendampingan itu antara lain ngecek ini selesai belum tugas-tugas Bapak Ibu itu. Ya, sehingga idealnya itu kita seminggu sebelum lokakarya berikutnya. Karena ini kan pekerjaan Bapak Ibu ini kan nanti setelah dengan fasilitator, dengan narasumber dari pusat, Bapak Ibu itu setiap hari ketemunya learning management system ini gitu. Ya, isinya seperti apa nanti Bapak Ibu yang tahu. Jadi begitu. Nah, di samping itu kita juga melacak mimpi-mimpi Bapak Ibu tadi itu harus tertuang nanti dalam bentuk praktek baik. Ya, praktek baik itu katakan kalau bahasa kerennya best practice-nya. Sehingga di minggu di lokakarya ke-7 itu sudah bisa ditularkan gitu. Itu tapi nanti itu tahun depan itu ya, tahun depan gitu. Jadi seperti itu. Sekali lagi kami tidak mengajarkan modul. Kami fungsinya sebagai pendamping. Tugas utama kita kami adalah coaching ya. Nah, coaching. Jadi kita sebenarnya Bapak Ibu itu punya pengalaman, punya ilmu, punya potensi. Agar potensi itu bisa termaksimalkan, maka perlu pendampingan, coaching itu. Itu maksudnya nggak? Nah, coachingnya di mana? Di pendampingan individu. Begitu Bapak Ibu nggak? Terima kasih. Mungkin ada ditambahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum jelas Bapak Ibu? Ya, saya mohon maaf belum ini tentang kepala sekolah kan tadi sudah ya, cukup dengan di orientasi yang pertama itu saya sampai istirahat kan beliau sudah bisa tutup. Selanjutnya di SK yang sudah dibagikan kita itu sudah terbentuk kelompok-kelompok ya Pak ya. Pada saat kita melanjutkan lokakaryanya setelah istirahat itu, apakah kami disuruh untuk masuk ke kelompok yang lain, atau pada saat kita lokakarya itu masih tetap di sana stay untuk menyatukan visi dan misi, itu yang belum jelas ini. Sehingga besok itu pada saat loka 0 itu kita selesai sampai di mana, nanti setelah itu baru kita action dari kelompok per kelompoknya sesuai dengan LMS itu. Nah itu yang dulu yang di lokakarya 0 itu, apakah langsung kita action bersama kelompoknya masuk atau masih dalam klasikal dulu. Nah. Oh iya. Ya, terima kasih. Jadi sistemnya nanti kan ada panel dulu Pak ya. Sesuai dengan jadwal, ada jadwalnya, ada kegiatan dari jam 7.30 kalau tidak salah. Waktu kita di sini jam 8.30 ya. Nah itu ada di jadwal Bapak ya. Jadi nanti ada kegiatan panel, ada sambutan kalau tidak salah dari Kepala Dinas Provinsi, kemudian Lombok Timur dan Bima kalau tidak salah ya. Kalau sudah selesai mungkin kepala sekolah dan yang diundang itu bisa meninggalkan room. Nah kemudian selanjutnya nanti ada break out room, itu nanti akan terpisah per kelompok-kelompok ya. Jadi kita 8 kelompok disuruh masuk, misalnya kelompok 1 nanti masuk, dia harus jangan sampai Bapak Ibu salah kamar ya. Tolong mohon diingat ini. Jadi begitu nanti muncul ya di layar secara umum di grup semua yang
wilayah Lombok Timur itu nanti tinggal dipilih. Jangan sampai seperti pembagian WA tadi malam ya, ada 2 orang itu salah kamar masuk di kamar saya itu. Iya. Iya 3 orang ya. Nah itu 3 orang itu. Ya jangan sampai salah. Untung di dunia maya. Nah jadi nanti setelah muncul di situ ya kelompok 1 ya pembagiannya, tinggal diklik saja pilih sesuai yang muncul ya. Nanti diarahkan oleh admin ya Bapak Ibu, di admin yang akan mengarahkan ke room Bapak Ibu yang di depan laptop atau di depan HP Bapak Ibu, dan itu yang akan mengarahkan ya. Ada nama-nama Bapak Ibu yang akan diarahkan oleh admin ya. Tinggal diklik saja ya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak klik dalam beberapa akan hilang gitu ya. Makanya jangan nyambilan gitu ya. Jangan nyambilan ya. Jadi kalau nanti ya kalau Bapak Ibu misalnya ya unmute misalnya ya. Bapak tutup kamera tinggal gitu ya. Kadang-kadang saya curiga ya terpental katanya ya. Saya juga curiga kadang-kadang ini kok terpental terus di Lombok Timur saya bilang. Ya kadang-kadang juga saya ya kalau ada memang mendesak ya. Kadang-kadang kan kalau kita hidupkan kamera malu, kadang-kadang kalau ada kita pergi sekedar ambil apa ya, atau mungkin kita sambilan camilan ya, kadang-kadang menyimak begitu, kadang malu kita juga ndak enak gitu ya, ambil seruput kopi misalnya atau teh ya, nah itu ndak enak. Jadi kadang hanya suara saja yang kita hidupkan ya, videonya kita matikan. Sekira itu Pak ya. Jadi itu kegiatan kita untuk mestinya di suatu tempat ya, kita luring sebenarnya, tetapi mengingat kondisi kita akan lakukan lokakarya melalui daring. Nah ini sampai kapan? Memang dari petunjuk awalnya kita adakan secara luring ya, per kelompok ya, 10 orang 2 orang pendamping itu mestinya. Tetapi karena kondisi ya, sehingga kita diubah ya sistemnya dengan sistem daring ya. Sampai kapan nanti kita akan ikuti Pak ya, perubahan-perubahan ya yang terjadi. Bahkan modul juga kemarin petunjuk teknisnya juga ya, tapi tadi malam katanya sudah final itu ya, sudah final ya pedomannya insya Allah ya. Jadi pelaksanaan kegiatannya itu kalau tidak salah sampai jam 3 ya. Ya di jadwal itu ya, saya kira itu. Ada lagi? Baik Bapak Ibu, insya Allah ini sudah adaptator semua ya. Jadi setiap saat memang ada perubahan kondisi ya. Jadi kami pun sedang menunggu LMS yang sedang disusun oleh instruktur dan juga nanti fasilitator. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu tolong 3-3-nya minimal 3 ya. 3 alat platform untuk video call ya. Itu minimal Webex itu sudah ya, bisa diinstal, kemudian Google Meet dan Zoom ya. Jadi nanti bisa jadi ya. Sementara kemarin memang Kisco Webex yang akan dipakai untuk besok lokakarya 0 ya. Tetapi admin dan instruktur ya itu berusaha ya agar pada saat pelaksanaan istilahnya lokakarya 0 bagi guru pendamping itu sedang diusahakan lewat Zoom ya. Jadi Bapak Ibu mungkin ya 3-3-nya insya Allah sudah familiar, tinggal bagaimana nanti sesuai dengan tautan yang di-share oleh pihak admin ataupun pihak instruktur ya. Mungkin itu aja sekedar penguatan. Mohon maaf tinggal sedikit ya, mohon maaf. Kondisi terburuk misalnya tidak bisa nyambung. Kayak kemarin itu pengalaman kami 2 kali susulan ini. Jadi wawancaranya juga susulan, kemudian berteachingnya susulan.
Kenapa? Karena sinyal. Yang kedua karena memang kondisi mungkin kadang-kadang kami juga karena baru ya itu. Jadi kalau tidak bisa masuk besok masuk, kemudian ada kendala misalnya sampai lama sampai kegiatan itu juga tidak masuk. Kondisi terburuk dari kami jadi peserta itu bagaimana nanti nasibnya pada yang lokal nol ini, kemudian bagaimana cara kami supaya langsung supaya tidak menjadi catatan hitam lah untuk kami jadi peserta. Karya susulan. Mungkin saya mewakili ya Pak ya. Ya jadi misalnya ya mungkin sama ya dengan kita juga kemarin sama ada yang teristilah, makanya saya sebut tadi terpentat terkebak keluar ya. Nah jadi supaya ini bisa dimaklumi oleh panitia ya ataupun oleh fasilitator ataupun oleh instruktur ya. Jadi itulah ada perlunya grup ya. Nanti Bapak Ibu sampaikan di panitia dari P4 TK ya menyampaikan kalau misalnya ada gangguan seperti itu, mohon nanti kami sebagai pendamping juga akan menguatkan ya supaya nanti konfirmasi kejadian hal-hal yang seperti itu. Memang di daerah-daerah kita ini banyak yang blank spot ya, yang belum stabil. Memang saya juga di Gerung juga sering itu muncul low ketulisannya ya, lemah ya sinyal itu. Nah jadi kalau memang demikian adanya ya Bapak Ibu nanti konfirmasi ya lewat kalau memang di saat kan waktunya kan panjang ya 24 jam ya sehari semalam biasanya, tapi kalau kayak kita kemarin sampai jam 10 ya 10 malam, jadi mulai dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Tapi kayaknya kalau sekarang yang 9 bulan ini kayaknya fleksibel kayaknya ya, jadi tidak terlalu ini ya, jadi ada panjang waktunya ya. Tapi kalau memang secepatnya konfirmasi kepada kami ya sebagai pendamping, kemudian fasilitator juga ya, supaya apa yang menjadi kendala itu secepatnya kita selesaikan bersama ya, karena ini tidak tugas Bapak Ibu saja tetapi bagian dari tugas kita bersama ya. Kami sebagai pendamping, kemudian fasilitator ya, kemudian mereka juga sebagai panitia ya. Jadi saat menjadi satu kesatuan kita semua ini ya. Mari kita bersama-sama ya, jangan terlalu cepat putus asa ya, tapi insya Allah tidak ada sampai seperti itu ya, saya yakin ya. Tapi mari kita sama-sama ya. Jadi kalau ada memang kesulitan seperti yang saya pernah sampaikan tadi, ayo sama-sama ya kita sampaikan ya apa keluh kesahnya, karena di sana diminta kalau tidak ada apa yang menjadi harapan dan apa yang menjadi kekhawatiran. Kalau tidak ada salah itu perlu disampaikan nanti di Lokakarya kalau tidak salah ya, ada ya. Nah itu nanti akan disampaikan di sana apa yang akan ditulis di situ, apa yang menjadi harapan dan apa yang menjadi kekhawatiran itu akan ditulis ya. Ya di peta pikiran nanti di situ. Ya. Demikian Bapak Ibu. Kalau tidak ada pesan terakhir saya sebelum diakhiri khusus untuk kelompok 3 ya, sebelum meninggalkan tempat kita kumpul sejenak sebentar saja ya, untuk khusus untuk kelompok 3. Ya, pembagian snack ya. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan tadi itu kan Pak Kasiman bilang ya, kan Lokakarya itu cuma sebulan sekali kalau yang Pikon itu. Jadi pastikan sebelum mau jadwal Lokakarya itu jatuh, cari tempat yang kira-kira aman sinyal. Maksudnya sekedar hari itu saja. Kalau selebihnya LMS kan kapan-kapan bisa dibuka selama penugasan. Tetapi ketika Pikon saja, mungkin cari posisi yang kita tahu sinyalnya lebih kuat lah. Kayaknya di hotel baru tempat yang tinggi soalnya. Terus kan absennya link dipakai. Begitu ada absen terkirim, absen saja langsung gitu ya. Maksudnya kita tidak tahu nanti ada sinyal, terus terkendala lupa. Karena ketidakpengisian kita, absen itulah yang membuktikan kita tidak hadir. Walaupun kita bilang hadir, tapi kalau tidak ngisi link dianggap absen, dianggap tidak hadir gitu sana. Ya, jadi hanya untuk Lokakarya cari lokasi yang memang menurut kita lebih kuat dibanding mungkin tidak di rumah. Jadi
Jadi harus daringnya itu dicari tempat yang memang kira-kira itulah ikhtiarnya salah satunya dinilai juga ya, mencari tempat-tempat yang kira-kira berpeluang untuk nyambung selama proses pikon aja, hanya sekali sebulan. Karena tidak ada diprediksi tempat di Indonesia itu yang tidak terbuka. Ada lagi? Ya. Oh iya, sebentar. Iya, pernah ada. Satu lagi Bunda, satu lagi nih. Kan kita ini masih dalam sebutan calon guru penggerak ya Bapak ya. Berarti ada kemungkinan kita terpental seperti itu Bapak. Pendamping, Ibu pendamping ini mumpung ada di sini nih. Iya, kalau dia tuntas menjadi guru penggerak, kalau tidak ya kita berjuang bersama menjadi guru penggerak. Tidak tuntas. Kalau tidak tuntas berarti terpental gitu ya. Ada sistem gotong royong lah. Semangat ya, insya Allah semua. Kan tadi Bu Ida bilang ikhtiar tidak akan Mengkhianati hasil. mengkhianati hasil. Tidak ada tidak mungkin di dunia ini. Punya kalimat kuat. Ada tambahan lagi Bapak Ibu? Mudah-mudahan tidak ada. Sudah, kita